Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus, para senior, guru besar, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Kita semua telah mendengarkan uraian dari Gus Wahid yang sedemikian jelas, sehingga saya ditugasi untuk mensarah itu tentu agak kesulitan sebetulnya itu, karena mensarah itu kan memperjelas, bagaimana memperjelas sesuatu yang sudah amat jelas tentang ulama ini. Tapi ketika saya dengar bahasa tentang ulama ini, saya teringat hadis Nabi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu yang sudah lama saya dengar, tapi saya tidak pernah lupa. Walaupun redaksinya mungkin agak terlupakan, tapi intinya dikatakan di situ bahwa nanti akan datang suatu zaman di mana Islam itu tinggal nama. Kata Rasulullah, Islam itu tinggal nama. Lalu kemudian Al-Quran tinggal tulisan. Yang ketiga, masjid-masjid semakin banyak, besar dan bagus-bagus. Nah, yang keempat ini, di mana-mana akan terjadi fitnah. Lalu celakanya, fitnah itu justru berawal dari para ulamanya. Saya kalau mengingat kembali hadis ini, kok sepertinya zaman ini sudah zaman yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib yang dari Rasulullah itu. Islam tinggal nama, di mana-mana Islam, tetapi lalu kemudian penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Islam sudah tidak tanggung-tanggung lagi itu. Sudah kelihatan itu tidak malu itu, orang berbohong, orang fitnah memfitnah, orang berebut harta, berebut jabatan, jual beli sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya jabatan. Itu sudah dianggap benar, karena itu padahal dia kata Islam, mereka Islam. Berarti Islam kan sudah tidak ada, tinggal nama. Al-Quran juga begitu. Mushaf sudah begitu banyak dicetak di mana-mana. Tetapi tinggal tulisan saja. Lalu masjid tadi, yang terakhir ini kan, saya katakan itu yang saya terasa sedih, gimana kira-kira ini. Terjadi fitnah di mana-mana dan justru bersumber dari para ulamanya. Ulama menjadi kelompok yang tidak bagus didengar. Padahal sebenarnya ibu dan bapak-bapak sekalian, seperti yang dikatakan oleh Gus Wahid tadi, bahwa mendengar kata ulama itu kan konotasinya kan ilmu pengetahuan, kesejukan, kedamaian, lalu saling menyapa, saling perhatian, saling simpati, empati, itu kan karena ada ulama ini. Tapi ternyata kok lalu kemudian juga berubah ya. Keadaannya sudah berbeda lagi. Itulah barangkali Gus Wahid memilih tema cari ulama siapa itu sudah hubungan ulama itu yang mana sebetulnya yang benar-benar ulama itu. Saya lihat gini Gus Wahid, antara cendekiawan ilmuwan dan ilmuwan pada umumnya dan ilmuwan agama ini. Kalau ilmuwan pada umumnya itu saya lihat memang ada perkembangan ilmu yang luar biasa. Kita lihat misalnya transportasi yang dulu orang naik dokar, naik mobil, lalu pesawat,
lalu pesawat yang sekarang sudah super cepat gitu kan. Begitu juga informasi seperti begini, ini kan dengan ilmu lalu kemudian kita bisa pengajian itu seperti ini. Dulu kan tidak ada sebetulnya ilmuwan itu. Dunia pertanian, dunia peternakan, perikanan, dan seterusnya itu semakin lama, semakin maju, hidup itu lalu kemudian menjadi enak. Karena ada ilmuwan itu. Tapi kalau agama, Gus Wakil, rasakan itu. Makin banyak ulama itu kok makin ruwet kadang-kadang itu. Makin punya pendapat. Dan pendapatnya berbeda-beda. Ketika berbeda pendapat itu lalu kemudian mencari yang paling, ngaku yang paling benar. Ulama yang lain salah. Lalu kemudian yang terjadi adalah pertikaian, permusuhan, perdebatan, mencari benar dalam bidang agama. Padahal sebetulnya yang bisa mengatakan benar dan tidak benar itu sebetulnya kan Allah. Kita beragama itu kan agar diterima oleh Allah. Allah kan juga tidak nunggu kesepakatan kita. Allah untuk menerima ibadah seorang kan tidak perlu nunggu seminar sebetulnya. Menunggu diskusi, pertemuan ilmiah, itu kan tidak perlu. Itu kan hak prerogatif Allah. Tapi kita ini lalu kemudian dengan banyaknya ulama itu malah justru seperti itu. Apalagi lalu kemudian coba makin jauh, makin lama, makin zaman itu bertambah. Zaman makin tambah di masanya dari Rasulullah. Itu kan bukan makin damai, tapi kan makin justru makin tidak damai. Seringkali lalu kemudian kita tatkala lembaga-lembaga pendidikan Islam semakin banyak seperti sekarang, melahirkan doktor-doktor, profesor-profesor gitu kan, itu nanti jangan-jangan malah pendapatnya makin banyak, dan ketika pendapatnya makin banyak lalu pertikaiannya juga semakin ramai. Itulah sebabnya, mohon maaf, ketika saya menjadi rektor dulu, IAIN saya usulkan, STIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, saya usulkan jadi universitas. Itu agar berjalan belajar psikologi, belajar teknik, belajar kedokteran, belajar ekonomi, yang lalu mereka tidak ribut, sibuk berdiskusi, berdebat, bertikai tentang agama sebetulnya. Karena pikiran saya agama itu jangan terlalu diperdebatkan, itu pendapat saya. Di Quran juga ada kok wala tanaza'u fatafsalu wa tata'abari hukum fasbiru innallaha ma'a syabirin. Kalau ilmu, sains, teknologi itu diperdebatkan, tapi kalau agama itu debat itu sebetulnya, makanya tadi saya mendengar apa yang dikatakan oleh Gus Wakil, bermusyawarah. Kita itu bermusyawarah, kan? Bermusyawarah itu artinya kan kita menyampaikan pandangan-pandangan yang tidak perlu itu diperdebatkan. Namanya saja itu adalah musyawarah. Nah, ini saya lihat ada dua kelompok yang ilmuwan itu memang makin diteliti, kegiatannya makin modern, ternyata makin memberi manfaat. Tetapi kalau agama ini makin lama, makin banyak, lalu kemudian, karena itulah maka Rasulullah juga mengatakan umat ini nanti akan terpecah belah menjadi 73, semua masuk neraka kan itu, kecuali satu. Nah, coba seperti ini sesungguhnya kan berdebat dalam hal agama itu kan lalu kemudian menjadi bahaya itu. Hanya memang ada seperti yang dikatakan oleh Gus Wakil tadi bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Hanya persoalannya adalah yang diwariskan itu apa sebetulnya itu. Di samping ulama itu siapa? Yang diwariskan itu kan bukan harta benda, kekayaan, lalu kemudian kekuasaan atau juga apalah lagi, tetapi itu kan sifat sebetulnya. Yang diwariskan itu kan selain di situ Al-Quran dan Sunnah,
Tapi kan sifat-sifat Rasulullah itu kan sebetulnya kan mengemban, memiliki, menyandang sifat yang namanya syidik, amanah, tabligh, dan patona itu. Dan manakala sifat-sifat itu diwarisi, berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada selalu amanah, menunaikan kewajiban, lalu kemudian tabligh, lalu kemudian cerdas. Cerdas dalam pengertian bukan hawa nafsunya, tetapi juga sifat-sifat kerasulan itu, ialah sidik amanah tablighnya itu yang dikedepankan, bukan hawa nafsu. Disitulah menurut hemat saya adalah pewaris Nabi. Karena itu lalu kemudian kalau cendekiawan tadi adalah buah karyanya dari hasil penelitian, kalau ilmu agama ini sebetulnya tidak cukup hanya di belakangnya ada kitab-kitab yang dijejer-jejer begitu banyak gitu, seolah-olah sehari-hari dibaca, padahal juga tidak pernah dibaca misalnya. Tetapi kalau agama itu adalah lebih kepada amal, beramal, dikerjakan. Makanya lalu kemudian Gus Wakil tadi mengatakan bahaya sekali orang yang mengajak orang lain, dirinya sendiri tidak ngajak. Atakmuruna nasa bil birri watan sauna ampusakum wa antum tatlunal kitab. Kenapa kau menyuruh orang lain berbuat baik, sementara kamu melupakan dirimu sendiri padahal kau baca kitab? Afalah takilun, apakah kamu tidak punya akal? Dikatakan lagi Gus Wakil, lima takulu nama lataf alun. Mengapa engkau katakan padahal kamu tidak ngerjakan? Kaburomatan indallah. Benci Allah karena kamu mengatakan tetapi tidak menjalankannya. Karena itu kalau ulama itu yang dilihat bukan kitabnya, kitab-kitab yang dijejer-jejer, bukan surbannya, lalu kemudian bukan simbol-simbol itu, tetapi bagaimana perilaku sebetulnya sehari-hari yang bisa menyenangkan, bisa memanfaat, bisa membuat suasana damai, suasana sejuk, suasana harum. Itu barangkali ulama seperti itu, Gus Wakil. Luar biasa. Saya sampaikan, mudah-mudahanlah kita tidak termasuk ulama yang tadi. Amin, amin. Nomor satu tadi Gus Wakil, yang di mana-mana ada fitnah, yang fitnah itu justru bersumber dari para ulamanya itu. Moga-mogalah kita seluruh anggota kajian ini bisa mendapatkan Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan Rasul, kasih sayang yang sempurna. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.